Halo Kembali lagi bersama kami guys, di ND. di Andy. Kita rekaman malam hari ya, Ko ya? Berarti ini malam Sabtu. Kita rekaman tuh malam Sabtu ya ampun. Harusnya tuh malam Sabtu buat kita main-main keluar sama cewek gitu kan. Malah ini rekaman ya ampun. Jomblo Ya, banget dan karena kita nggak punya pasangan juga, dan gue tadi udah nawarin di Instagram, nggak ada yang nggak, itu gue tadi dibajak di Instagram. Bangsat emang. Jadi kita kita emang bener-bener nganas banget sih. kita melakukan kegiatan yang bermanfaat aja daripada cuma ngobrol-ngobrol sama pacar, pegang-pegangan, malah ntar ujung-ujungnya kemana tuh. Mending kita ngobrolin hal yang bermanfaat aja nih, Ko. Oh, yoi, kayaknya kita sebelum ngobrolin itu, ngobrolin topik kita kali ini, mending kita sambut apa bintang tamu kita dulu nggak sih? Jadi kita ada Oh bintang iya, tamu nih benar malam ini sekali. dan oke, gue Yoi. sebutin profilnya secara Oke, singkat dulu ya. Jadi dia boleh, bentar boleh, dia boleh. dia itu mahasiswa teknik kimia. Jadi teknik kimia UGM 2017. Oke, Wih. tanpa basa-basi lagi, kita sambut Epri Octavian. Halo Happy. Epri, ayo Ep, Halo, halo say semua. hi. Halo Eko dan Halo, halo. Oke, Ya, Evri ini udah, yang kita ketahui adalah Evri ini sangat udah lama sekali ya bermain-main di bidang saham-saham, soal investasi-investasi. Udah lumayan jago lah dibanding mahasiswa yo, newbie seperti kita ya, Ko ya. masih bener pemula banget. Jadi kok. kayak kurang lebih Epri itu udah mungkin, wis, udah 2 2 tahun tahun sih. dia Dua down to tahun, 2 earth tahun. tapi kayak tetap humble. Nah, 2 tahunan kan. Iya, berbeda Berarti dari kan kita oh, yang baru bentar udah sombong ngomong kemana-mana. masih noob kita, masih lost. Mohon maaf. Oke, Diem sebelumnya kita. kita mending tanya dulu sama Epri. Oh, Kenapa ini apa nih? kamu pengen berinvestasi Ep? Mungkin awalnya untuk nambah-nambah uang jajan sih. Ya, sama-sama tahu lah kalau mahasiswa kan Wis, gimana. Uangnya kan terbatas. Nah, jadi ya ya, dengan kita investasi ya mm-mm. setidaknya bisa nambah uang untuk jajan. Dan juga untuk investasi ke depan juga Oke, kan. Soalnya kan kalau kita tahu kan uang itu kan selalu mengalami inflasi. Jadi nggak baik kalau misalnya kita punya uang disimpan di bank uh-uh. tuh ya kurang kurang bagus saja. Walaupun Karena walaupun nilainya risknya bakal kecil, tapi berkurang terus gitu ya. Iya, soalnya kan kalau misalnya kita nabung di bank, setahu aku itu bunganya tabungan tuh sekitar 1% ya per tahun. Sedangkan kan inflasi kita kan sekitar 3 atau 4% kan. Ya otomatis kita loss 3% dong setahunnya. Hmm, Jadi ya dengan kayak gitu ya, aku benar berminatnya banget. investasi. Oke, gimana oke. nih cara di awal-awal itu memulai saham itu gimana nih caranya awal-awalnya? Apakah ada bimbang dulu atau kayak langsung saham, atau nanya-nanya saham Oh gimana sih, enggak atau itu, nyari aku informasi dulu dari awal-awal mulai sahamnya? aku tuh kenal pertama kali itu bulan Oktober 2018. Itu aku pertama kali kenalnya dengan reksadana yang ada di Tokopedia. Terus aku mulai ngulik-ngulik di Google, baca-baca artikel segala macam. Terus akhirnya di bulan November, nah aku ketemu sama Kak Tinggu. Jadi di ruangan apa ya, di KMTK gitu, dia lagi main saham gitu loh. Nah kebetulan aku lihat langsung aku tanyain. Uh, Terus akhirnya setelah beberapa hari kemudian aku langsung daftar ke hmm, Bank Sekuritas. Lumayan lama sih aku nguliknya berapa ya, hampir 2 bulanan gila, gitu. langsung gercep. Awal-awalnya aku nggak percaya gitu Hmm, loh. Soalnya kan oke. apa ya, aku ingatnya itu masukin uang ke sana 300.000. Terus aku mikirnya, emang bisa ya nambah kalau kita masukin uang di sini? Taunya nambah. Masukinnya berapa ya? 300.000 terus nambah. Wow. Paling sehari itu 100 rupiah. Tapi ya worth it sih. Wis, lumayan lah. Lumayan, lumayan. Mm-mm. Main sehari 100, 30 hari bisa
3.000. 3.000 nggak bisa gitu. 3.000 cok 30 hari. Nggak bisa gitu. Gue mikir dulu berapa ya? Ya kan karena dananya kecil. Tapi setidaknya itu Oke. membuktikan kalau bisa menghasilkan uang. Yang mana dulu nih? Itu udah kayak terbukti maksudnya bukan yang haram gitu kan, kayak maksudnya yang halal gitu ya app ya. Oh, kalau halal sama haramnya itu tergantung produknya dulu. Jadi ada beberapa produk itu yang sudah bersertifikat dengan MUI. Nah, kan kamu milihnya yang syariah aja, biar bebas dari riba. Oke. Jadi kamu pakai yang syariah app? Iya, yang syariah. Bagus sekali. Karena kalau gue sama Eko kayak riba, yang penting banyak uang ya. Mohon maaf nih, gue juga syariah dan gue juga belinya yang syariah nih. Sumpah, bedanya syariah sama enggak apa sih? Gue bingung deh. Bukannya sama-sama aja ya? Jadi beda dan beda. Okay. Beda jenisnya. Menjelaskan, ayo jelaskan app. Kalau dari reksadana itu, bedanya apa tuh bedanya? Misalnya nih reksadana pasar uang nih. Jadi ada beberapa manajer investasi itu yang masukkan uangnya ke deposito bank syariah. Nah, ada juga yang masukinnya ke bank-bank umum. Kan kalau misalnya kita minjam di bank syariah kan kata MUI kan nggak riba, soalnya dia itu pakai prinsip apa gitu, aku lupa nama prinsipnya, dan itu tuh nggak riba. Bagi hasil. Soalnya itu kalau bank syariah tuh dia langsung ke barang itu loh. Kalau orang minjam, misalnya kamu minjam uang 200 juta nih, kalau bank syariah dia nggak mau ngasih uang langsung, dia ngasihnya barang. Nah, kalau bank umum langsung uang. Kalau minjam 200 juta ya udah nih 200 juta. Tapi kalau bank syariah enggak, kamu 200 jutanya mau apa dulu nih? Saya mau beli mobil. Ya udah, jadi bank syariah beliin mobilnya dulu 200 juta, terus dia jualnya dengan harga masa depan gitu loh. Misalnya tahun sekarang 2020 nih. Jadi dia jual harga mobil itu tahun 2028 ke kamu dengan harga 300 juta gitu. Jadi 300 juta itu yang kita cicil. Secara tidak langsung bunganya itu tetap. Kalau misalnya bank umum, ya bunganya itu ngambang tergantung itu kurs dari BI. Itu sih. Okay. Nah, kalau di saham beda lagi. Kalau dari saham itu dia tergantung dari jenis sahamnya. Misalnya jenis sahamnya itu termasuk nggak penghasilannya itu dari riba nggak? Kayak perbankan kan berarti kan hasilnya kan dari riba tuh, dari pinjam kan. Nah itu nggak boleh, nggak syariah. Terus juga dari rokok atau miras, dan itu nggak syariah. Pokoknya ada aturannya di Bursa Efek Indonesia ada. Tinggal buka websitenya aja kok. Gitu dan dibaca-baca tuh Bursa Efeknya, jangan cuma lu tanya-tanya mulu, baca dan. Tapi kalau misalnya sahamnya itu ini di eSmart, dipakai aplikasi yang dari sekuritasnya BNI itu, ntar kelihatan ya app ya. Misalnya yang nggak syariah itu nanti ada cost-nya, ada namanya itu nanti ada kayak garisnya tengah gitu dan kayak dicoret gitu. Kalau itu yang bukan syariah. Gue nggak pakai eSmart, gue pakai Beyond saja yang baru. Kan ada tuh sekuritas BNI, Beyond. Gue pakai Beyond. Karena dia baru tahun lalu apa diterbitin terus. Gak tau udah nggak ada tulisan berarti syariah belum nggak bisa lihat syariahnya gitu ya? Kayaknya ada nggak bisa. Nggak tahu deh, gue nggak ada tulisan syariah. Emang ada ya? Jenis akun pertama kita masuk itu. Sama kayak eSmart tuh sebenarnya juga ada. Soalnya waktu pertama masuk tuh ada toh pemilihannya reguler atau syariah. Kalau kamu masuk reguler ya nggak ada tanda itu. Lo ada nggak Dan? Kalau gue milih syariah gitu. Gue milih reguler, jadi kayaknya nggak ada deh syariahnya. Tapi bisa beli perusahaan syariah, gue nggak tahu sih, karena gue baru coba kali dan duit gue udah habis di saham, jadi gue tinggal nunggu pergerakannya aja, jadi belum gue buka-buka lagi. Wah. Cuman ngecek tiap hari itu, ngecek naik turunnya. Oh turun terus, apa-apa. Kayak begitu. Dia beli PTBA app kemarin, PTBA sama JPFA.
Kan udah dapat dividen dong. GPFA, satu lagi Ultra Jaya. Oh iya, Ultra Nah, Jaya. yang Ultra Jaya ini gue baru beli saham kemarin kan udah diundang RUPS. RUPS itu Agustus apa? Nah, gue nggak ngerti tuh RUPS. RUPS itu ngapain aja sama bahas apa aja. Mungkin dari Every ada pengalaman mengikuti RUPS biar sekalian. Aku RUPS tuh baru kemarin Oke, sih. jelaskan Aku pertama kali ikut RUPS tuh baru kemarin yang PTBA. Dan itu live streaming di YouTube. Paling apa ya, RUPS itu bahas tentang itu sih. Tentang laporan keuangan tahun lalu gimana. Labanya berapa, aktivitasnya ngapain aja, pendapatannya berapa, terus disetujui atau enggak. Terus nanti yang paling ditunggu-tunggu itu adalah pembagian dividennya. Paling itu sih. Oh, jadi setiap RUPS itu di akhir ada pembagian dividennya ya? Biasanya iya. Pokoknya itu tergantung perusahaannya kayak dulu. nentuin gitu loh besarnya berapa. Tergantung perusahaannya dulu. Kalau perusahaannya nggak ada untungnya, nggak mungkin kan bagi dividen. Pokoknya ntar di RUPS itu ada ntar di depannya itu kita mau ngapain, topik-topiknya apa aja, ada dijelasin ntar. Pokoknya yang terakhir itu adalah bagian dividen. Pokoknya tinggal. Dan biasanya. Aduh, jadi nggak sabar pingin RUPS nih. Dan biasanya kalau kita datang RUPS kita dikasih souvenir. Bakal ada souvenir gitu dari perusahaan. Iya, kalau yang datang langsung ya. Langsung. Kan lu Jakarta dan pasti banyak lah perusahaan-perusahaan yang base-nya tuh di Jakarta. Makanya besok gue diundang Ultra Jaya nih. Kayaknya gue mau datang sama temen gue. Walaupun cuma punya satu lot doang. Gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Itu kayak lu udah salah satu investor di situ. Ada. Jadi dividen itu pembagiannya gimana sih? Yang masih gue bingung, dividen itu pembagiannya gimana? Apakah satu lembar saham dapat Rp100 atau gimana sih pembagian dividen yang pernah Anda dapatkan? Oh, jadi dividen itu dia pertama masih pemula. Ngasih tahu nih, laba dia tahun kemarin berapa? Misalnya labanya 1 triliun. Nah, ntar di rapat itu dibahas 1 triliun ini mau diapain. Nah, ntar ada tuh masukan misalnya dari direksinya ngusulin 50% untuk dividen, 50% untuk cadangan kasnya, begitu. Dan ntar setelah ada usulan gitu, ntar di voting lagi ke pemegang saham. Setuju nggak dengan usulan dari direksi? Kalau misalnya nggak setuju ya direvisi lagi berapa besarannya. Jadi intinya itu sesuai besaran laba yang diperoleh tahun lalu. Terus biasanya kan ntar juga dibagi ini kan ya, Ep ya. Jadi pembagiannya tuh kayak per lembar, per satu lembarnya tuh berapa rupiah gitu. Terus tinggal dikaliin yang tinggal dibagiin. Misalnya labanya kan 1 tahun nih, 50% mau dijadiin dividen. Ya berarti dividennya 500 miliar kan. Nah, nanti tinggal dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Ya. Nah, jumlah saham yang beredar yang 500 miliar juga, ya berarti per lembarnya Rp1. Menabung dulu ya gue untuk beli lot-lot biar lebih banyak, biar dapat dividen lebih banyak. Kayak kalau satu perusahaan, satu lembarnya Rp100, ya gue cuma dapat 1.000 doang lah ya, tiap bulannya. Itu cuma buat beli aqua gelas doang 2. Atau gorengan burjo. Kemarin jadi kita harus meningkatkan juga. Kemarin PTBA ini yang dividen BTPA ke PTBA kemarin ini dan satu lembarnya Rp30 apa ya? 30 atau berapa ya? Lupa. 300. 30 ya? 300. Oh iya 300. 300. So, tahu lu kok. Kalau kamu punya satu lot 30.000. Gue juga megang cuy kemarin, mohon maaf. Wah, kita megang PTBA semua nih kayaknya. Udah enggak sekarang aku, mohon maaf, April juga udah enggak. Udah aku. Ya, gue masih megang. Udah ngerealisasikan cuannya. Oke, kita kan baru ngebahas investasi nih sekarang. Terus kan kalau kita lihat berita yang baru-baru ini muncul itu kan ada salah satu kayak sekuritas, mungkin bisa dibilang sekuritas, yang dia itu kayak malah merugikan investornya gitu loh.
Ya sih Dan. Bukan Nah, sekuritas jadi bukan kok. sekuritasnya sih yang merugikan, jadi ya langsung direvisi 2 Itu orang nih kok. jadi dia itu financial advisor, kayak penasihat keuangan. Oh iya, financial advisor. Ah, 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 ah. Nah, menurut menurut pendapatmu sendiri tuh gimana sih App tentang hal itu gitu? Tentang hal itu, apakah hal itu bisa kayak membuat kita lebih takut untuk berinvestasi, atau mungkin hal itu emang untuk pembelajaran aja, jangan kayak asal pilih gitu. Kayaknya kok membahas Lebih Josuka waspada lah ini. istilahnya untuk milih-milih. Nah iya, intinya gini, kalau Hmm. orang ngasih saran, ya kamu jangan nelan mentah-mentah. Ya ditelaah dulu. Tapi kan kalau Josuka ini kan masalahnya kan pihak Josuka ini ngasih saran, terus langsung dieksekusi sama pihak Amarta ya. Dan Amarta ini terafiliasi dengan Joska. Jadi dana nasabah tuh langsung terbeli gitu loh. Misalnya Josukanya nyuruh beli lak, ya langsung dibeliin sama Amartanya. Tanpa pengetahuan nasabah. Aku gitu. Aha. Padahal udah ada sekuritas yang biasanya nasabah milih-milih sendiri ya. Kalau kita kan milih-milih sendiri sahamnya. Kalau ini kayak udah ada kerja sama atau kontrak sama yang investasinya. Jadi kayak Joska atau Amartanya ini bisa memilih-milih sahamnya sendiri ya, kayak gitu yang lebih bahaya. Terus di awal-awal katanya bagus nih milih-milihnya, cuman di akhir ini pada milih lak, saham lak. Sebagian besar dari hampir semua yang protes itu pada milih saham lak. Kayak gitu. Padahal lak itu baru IPO tahun 2018 kemarin. Ya Yes. istilahnya masih baru lah. Iya. Ya karena kan kalau yang aku lihat ya, sahamnya itu bulan apa sih rilisnya? November ya. Perdana itu Rp200 ya, sekitar segitu. Terus akhirnya bulan-bulan November sampai 2000-an nggak sih? Sampai 2000-an gitu. Ya untung kan kalau misalnya Ya kita itu sempat 2000-an. invest ke sana. Sempat 2030-an waktu aku cek Hmm. tadi, waktu dia maksimalnya itu kayak 2030, 2040. Itu aku cek kalau misalnya dari harga Sempat bawah, nol. kenaikannya sampai 600%. Iya, iya. Iya, Oke. emang segigi itu sebenarnya. Tapi Tapi itu ini hanya kok sempat nol ya? sementara, guys. Nggak Cuman aku mungkin, nggak bingungnya, mungkin nol. yang aku bingung ini sih kan Josuka itu kan pihak apa namanya, penasihat keuangan. Terus dia milih ini dengan atas dasar apa gitu. Setahuku kalau milih saham tuh ada 3 sih yang dipilih itu. Yang pertama itu dari fundamentalnya. Ya kita tahu kan saham ini kan baru IPO kan, baru rilis. Ya kemungkinan ya fundamentalnya nggak terlalu apa kali lah. Dan bisa lawan dimanipulasi. Nah yang kedua ini teknikal. Nah, kalau teknikal memang wajar aja sih kalau misalnya dia masukin lap itu. Buktinya kan naik toh dari 200 sampai 2000-an. Cuman masalahnya ketika jatuh harganya sampai 1000-an itu, mereka nggak cut loss. Padahal kan itu kan trennya kan udah berubah kan. Dari yang naik terus, trennya terus turun. Iya, iya, iya. Nah, harusnya kalau dia ngikutin teknikal, harus langsung cut loss. Nah, masalahnya pihak Josuka tuh nggak Ya, ngelakuin. oke itu Nah, yang ketiga tuh bandar. itu sejalan sama Gimana? pernyataan ini, pernyataan salah satu nasabahnya. Katanya dia udah minta ke pihak Joskanya yang diwawancara yang gua kirim 30 menit itu, nanti di podcast gua kasih linknya di bawahnya. Terus jadi dia udah bilang cut loss aja nggak apa-apa, kita rugi, yang penting ruginya udah nggak banyak, tapi nggak dilakuin pihak Joskanya. Itu sejalan sih, maksudnya emang secara logika dasar dalam berinvestasi emang, atau secara trader tuh emang harusnya di cut loss ya ketika udah ngelihat Iya, soalnya turunnya trennya udah udah mau patah. drastis seperti itu ya. Trennya udah patah. Soalnya trennya kan awalnya kan naik terus. Harusnya waktu bulan Agustus waktu turun itu dia cut loss. Tapi kan pihak Josuka Iya, kan iya. enggak. Nah, yang ketiga itu tadi kan, terus yang ketiga adalah yang bandar. Nah, aku curiganya ini, pihak Josuka tuh dia bekerja sama dengan bandar. Jadi kayak Josuka tuh dapat iming-iming dari suatu bandar, terus dia bilang kayak gini kan misalnya, tolong dong beliin ini lak, ntar aku naikin harga laknya.
tapi kamu nggak boleh jualan dulu. Nah, kemungkinannya kayak gitu. Menurutku ya, soalnya kan banyak para klien minta jual luck, tapi kan nggak dijual-jual sama pihak Josuka-nya. Padahal di saham-saham lain, saham-saham ada aku baca, jadi ada klien dia beli Pegas di kisaran 2.200 ya. Terus waktu harganya jatuh ke 1.800, mereka langsung cut loss. Nah, tapi bilang dia nggak mau, malah nge-keep terus. Kemungkinan besar itu. Itu tuh nge-keep biar harganya makin naik gitu ya, kayaknya, atau bukan? Enggak, mungkin atau itu udah kemungkinan permainan besar tadi. nge-keep itu tuh biar bandarnya mudah naikin harganya gitu loh. Jadi kan kalau semakin banyak semakin sedikit barang yang beredar di pasar kan otomatis harganya itu mudah dinaikin toh. Karena barang yang beredar tuh langka. Nah, gitu. Kemungkinannya itu. Cuman masalahnya di bulan berapa ya? Bulan November ya. November kan jatuh drastis banget tuh. Iya. Nah, itu tuh ada masa ini banyak para MI, para manajer investasi yang ini bermasalah. Banyak yang disuspend, banyak yang didenda sama OJK. Nah, kemungkinannya kayak gitu. Aku tuh malah duganya. Tapi sempat naik lagi di bulan Desember. Ya, tapi kan dikit doang. Aku duganya pihak Josuka nih dia profilnya sangat agresif banget gitu loh. Soalnya kan dia kan investasi ini kan di saat-saat IHSG lagi sideways itu. Lagi kayak jalan di tempat aja. Nggak naik, nggak turun, cuma di situ-situ aja geraknya. Nah, biar bisa menguntungkan kliennya, dia beli saham-saham yang ini. Saham-saham yang mudah digerakkan dengan bandar lokal. Nah, namun ketika ada masalah di bandar lokalnya, ketahuan kasus Jiwasraya lah, apalah segala macam kan, terus akhirnya bandar lokalnya jadi nggak kuat lagi untuk ini naikin harganya, ya otomatis anjlok sampai sekarang tuh jadi berapa sih sekarang 300 ya? 300-an. 322. Parah banget nih. Closing kemarin Jumat. Berarti bisa dikatakan luck ini saham gorengan. Berarti emang saham gorengan bandar lokal. Iya. Soalnya gini. Bandar lokal. Bukan bandar. Setahu gue ya, ke IHSG itu dominannya itu dimiliki oleh bandar asing. Hampir 50% lebih itu bandar asing yang gerakin. Nah, ketika IHSG-nya itu jalan di tempat, berarti kan itu kan saham-saham yang blue chip itu kan nggak naik nggak turun kan. Nah, biar si dia ini menguntungkan, menghasilkan return yang tinggi, ya otomatis dia mainnya ke saham-saham yang valuasi yang kecil. Dan valuasi kecil nih ya bandar-bandar lokal yang mainin. Kemungkinannya kayak gitu menurutku. Ya, ini kan sebenarnya kalau yang kalau aku tadi baca cerita di si Josuka ini apa namanya? Joska. Ini kan katanya kata pemiliknya itu udah terdaftar, padahal dari pihak OJK-nya sendiri bilang kalau sebenarnya itu ini belum terdaftar di OJK dan mereka tuh kayak menolak izin sama mereka-nya gitu loh. Jadi kalau dari CEO-nya aja udah kayak bohong gitu kan, emang perusahaannya mungkin kurang bisa dipercayai nggak sih? Sebenarnya itu kalau gue baca-baca emang di OJK itu mereka belum mengatur tentang financial planner atau financial advisor, itu belum ada aturannya, makanya kayak OJK bilang mereka belum mengatur Joska secara resmi, mungkin karena emang belum ada di aturannya untuk financial planner. Tapi ketika Joska ini tiba-tiba main di saham, nah itu harusnya udah ada atur di OJK, tapi mereka belum dapat di bagian situnya, mungkin kayak gitu. Atau bagaimana sebagai yang udah master nih, kalau gue baca kayak gitu-gitu sih, maksudnya secara garis besarnya. Kalau menurutku apa sih? Gimana? Aku yakin orang Joska itu pasti orang-orang yang berpengalaman, pastinya kan. Pasti udah lama kan di dunia persahaman. Nah, cuman itu kembali lagi karena dia itu mainnya di profil yang sangat agresif.
dia tuh mau ngambil risiko karena kan IHSG lagi sideways nih, lagi jalan di tempat. Nah, mungkin dengan dia main di saham-saham yang kayak luck itu, dia tuh mengharapkan biar return dia gede, terus banyak nasabah yang masuk dalam. Jadi perusahaannya untung juga. Kayak di kontraknya, kalian ada lihat kontraknya nggak sih? Misalnya, kalau misalnya nasabahnya untung 100%, dia dapat fee 60% gitu. Ya ambisius banget nggak sih kalau dengan kayak gitu kontraknya? Iya, iya, iya. Kemungkinannya kayak gitu sih menurutku. Tapi kalau aku lihat dari Instagramnya Joska sendiri, itu emang sebenarnya kayak dia udah populer gitu loh. Bahkan pengikutnya itu udah sampai 700.000 orang lebih. Dan untuk posting-postingannya sendiri, menurutku emang itu bisa menambah pengetahuan kita, terutama di kayak Iya. di cara manajemen keuangan kayak gitu. Highlight-nya juga seru-seru. Tadi aku udah sempat kayak baca-baca gitu. Market yang mereka incer juga sebenarnya udah tepat sih, mereka ngincer marketnya seorang milenial yang di kelas menengah, terus yang butuh finansial keuangannya masih belum bagus, dan mereka ingin membantu di situ. Sebenarnya udah bagus, tapi ketika mereka melenceng ke investasi seperti itu, mulai dipertanyakan soal ininya. Soalnya mereka setahu gue mereka baru merger sama Amarta itu baru-baru ini, semenjak Amarta ini kena kasus saham-saham atau apa, seingatku mereka kena kasus apa gitu, terus baru join sama Joska. Dan Amarta ini dulu adalah yang punya adalah staff sus milenial. Siapa yang namanya gitu? Mungkin ada konflik kepentingan juga di situ. Mungkin bisa jadi. Iya, kontroversi ya. Oh ya, staff sus milenial itu Andi Taufan Putra. Yang waktu itu ngirim ke camat apa gitu kalau nggak salah. Permasalahannya dia. Ngirim surat ke camat yang dicoret-coret suratnya itu. Andi Taufan. Dia CEO-nya Amarta yang bergabung sama Joska. Dan sekarang Amarta itu dia salah satu bagian divisinya Joska kalau di wawancara yang kemarin aku dengar gitu. Mungkin ya terlepas dari kasusnya, kita harus itu nggak sih, berterima kasih juga nggak sih ke Joskanya kan, udah banyak mengedukasi masyarakat tentang keuangan juga. Ya di IG-nya kan udah banyak nggak sih benar. Cuman ya karena kasusnya aja jadi bermasalah banget ya. Jadi emang jangan langsung menjudge dari satu sisi gitu ya, Be. Iya. Betul. Mungkin emang selama ini Joska adalah buat generasi menengah udah memelekkan kesadaran kita terhadap keuangan, walaupun kita nggak make, cuma baca-baca doang tentang informasi postingan media. Dan jujur gue juga follow Joska ya, soalnya seru banget baca-baca feednya. Gue nggak bohong dong, emang mereka benar-benar sangat-sangat menarik lah istilahnya feed-feednya, dan gampang dibaca, ilmunya enak. Tapi di sisi lain mungkin proses decision making-nya untuk investasi ini mereka ada yang keliru, dan kita menunggu aja untuk perbaikannya. Dan emang rada susah sih mengembalikan nama baik ketika udah tercemar kayak gini untuk para kliennya. Seperti itu sih, makanya harus hati-hati ya, Ep ya. Iya, benar sekali. Ya mungkin ya untuk para investor yang baru-baru ini ya, mending pelajari lagi tentang saham gimana, tentang teknikalnya gimana, fundamentalnya gimana, dan jangan sampai ya kita salah berinvestasi gitu loh, kayak masuk ke saham gorengan. Tapi kalau misalnya kalian untuk niatnya trader, masuk saham gorengan ya nggak masalah. Karena dengan kalian masuk ke saham gorengan itu, kalian pasti bakal dapat pengalaman untuk melatih emosi kalian. Soalnya naiknya itu parah banget loh. Betul. Parah banget. Iya, kayak jadi senam jantung gitu ya, Pe. Benar sekali. Dan juga melatih kita untuk lebih peduli dengan uang kita. Soalnya kan kalau nyangkut kan loss-nya gede juga kan. Waduh. Soalnya sedih banget kalau nyangkut, aku masih nyangkut nih.
Apa itu istilah nyangkut itu artinya apa tuh? Maksudnya masih ketahan atau masih belum bisa dijual ya? Kayak gitu ya? Nyangkut tuh. Jadi Ah, nyangkut tuh nyangkut itu beli di harga yang tinggi. contohnya gini, dan kayak ada lagi nama istilah yang baru tuh cuci piring. Jadi cuci piring tuh kayak ibaratnya pesta. Waduh. Ibaratnya kayak pesta nih. Orang kan pada makan kue segala macam. Nah, kita kebagiannya cuci piringnya. Jadi kayak Oh, iya. kalau dapat enak-enaknya ya kita dapat susahnya. Makanya ada dua pilihan ya ketika berinvestasi, mau jangka panjang atau mau berdasarkan fundamental atau berdasarkan teknikal. Kalau fundamental tuh biasanya jangka panjang, kalau teknikal tuh buat trader-trader kayak gitu ya biasanya. Atau bisa juga dikombinasiin. Jadi milih aja Aku kalian mau main kombinasi. di saham gorengan atau saham yang udah pasti. Itu untuk Benar. saham-saham. Kalau aku lebih kombinasi sih. Jadi fundamental itu untuk memilih saham-saham yang bakal mau dibeli. Teknikal itu adalah kapan waktu yang tepat untuk kita masuk ke saham tersebut. Gitu. Wis, panutanku ini April ini dalam bermain saham. Oke. Mungkin aku akan belajar dari kalian berdua karena kalian sudah lebih lama. Aku baru 2 minggu atau 3 minggu yang lalu baru buka akun di sekuritas dan baru 500.000 doang lah. Oh ya, kalian sebenarnya nargetin nggak sih tiap bulan harus nabung berapa di saham, harus ngisi berapa? Oke. Kalau dari aku sendiri, aku sebenarnya kalau di masa-masa normal kayak di kuliah normal tuh nargetinnya mungkin 1 bulan tuh nambahin 200-300 gitu. Jadi dari uang saku aku terus aku sisain segitu. Kalau April berapa sebulan 1 juta kayaknya. Sebenarnya enggak sampai. Aku Waduh. targetnya 500 sih. 500. Tapi kalau misalnya lebih ya aku masukin lagi ke saham. Wis, mantap. Kalau aku Pokoknya sendiri ya paling cuma sebulan yang aku cuma kenal 100 lah istilahnya. yang aku kenal saham nih ya lebih berhemat gitu sih. Ayo. Oke, untuk teman-teman yang baru Kalau lu memulai berapa Dan saham tadi nih, Dan? 1.000. 100 ribu per bulan. Sisanya gue tuh per bulan setiap bulan tuh selalu nabung 300 tapi 200-nya buat tabungan di bank, 100-nya buat gue investasiin biar gue puter. Tapi selama liburan ini gue kan nggak dapet duit ya, jadi mungkin pas liburan sampai Agustus kayak gue nggak nabung dulu soalnya nggak ada duit, nggak ada income masuk aja. Duit yang masuk ke gue selalu gue pakai buat nongkrong. Itu emang kurang baik sih sebenarnya. Oke. Nih terakhir ya untuk pemula banget ketika mereka ingin memainkan uangnya atau berinvestasi itu lebih baik pakai suatu jasa atau kayak financial planner kayak Joska atau Big Alpha yang terkenal itu atau pakai platform-platform seperti itu apa coba-coba belajar sendiri dan buka-buka akun di sekuritas sendiri dan memilih sendiri. Menurut kalian atau menurut April sendiri gimana nih untuk para pemula nih untuk memulai berinvestasi? Kalau menurut aku buka aja dulu, buka sekuritas dulu. Terus dengan kita belajar tentang teknikal, fundamental, segala macam. Ya nggak apa-apa sih kita langsung di saham nggak apa-apa. Ntar ketika kita loss, nah di situ pasti kita bakal makin belajar lagi deh. Makin lagi untuk belajar gimana sih biar untung dan segala macam. Ya karena kan banyak para investor tuh ya awal mulanya pasti rugi semua, nggak ada yang untung. Wis, sangat Terus mantap juga, nasihat dari April. Kalau dari ada komentar. Oke. Boleh. Terus lagi ketika kamu masuk di saham itu kan ntar pasti emosi kamu, terus mental mengolah keuangan kamu pasti bakal terlatih. Kalau kamu cuma membaca, terus kamu nggak prakteknya ya sama aja enggak. Pokoknya dengan kamu bermain saham, dengan kamu
trader kayak gitu, pasti bakal melatih ini kamu, tingkat emosi kamu. Soalnya kalau dari baca atau dari belajar pengalaman dari orang-orang aja nggak ngefek sih, nggak guna menurutku. Mending kamu cari sendiri aja pengalaman sendiri gimana. Soalnya realitanya beda banget tuh, Pak. Gila-gila. Sangat jauh bedanya. Setuju banget. Sangat setuju. Karena kalau aku nih jujur, aku kan masih baru ya, jadi cuma baca-baca doang, tapi kalau belum praktekin ini cuma wacana doang, paling besok juga lupa. Kalau ketika kita praktekin mungkin ilmu itu akan bisa tahan lebih lama gitu loh. Jadi kayak gini ya, kayak gitu. Kalau cuma ini apa kayak gitu sih kalau gue sendiri. Benar sekali Dan. Iya setuju. Yang penting mah jangan takut buat memulai, soalnya yang paling susah itu emang proses awal memulai. Misalnya kayak masuk saham itu pasti udah kayak takut, belajar dulu, ntar akhirnya udah 2 tahun berlalu akhirnya belum bikin akun saham gitu. Mending bikin akun saham dulu baru takutnya sambil udah udah punya akun lah, jadinya kayak bisa berproses terus gitu kalau menurut aku. Bener, semakin cepat kita memulai itu semakin cepat kita paham, apalagi kita masih mahasiswa, waktu luangnya masih banyak untuk belajar tentang saham ini, mungkin bisa dipakai karena uang ini kan selalu bergerak ya, kita bisa tahu lah belajar dari sekarang untung ruginya, ketika di masa depan kita udah bisa nerapin ilmunya dari sekarang, jadi kita di masa depan tinggal profit terus, sekarang masih rugi gitu nggak apa-apa, yang penting mulai dulu, belajar dulu, dan jangan takut lah istilahnya untuk memulai. Ya paling rugi mahasiswa ya paling ruginya 100.000 200.000 lah, kecuali kalau beda orang kantoran. Yang kemarin gue lihat di list Joska ruginya ada yang sampai 16 juta 100 juta. Kalau mahasiswa kan tabungnya masih 200 500, dia masih nggak terlalu gede lah ruginya. Lebih baik sekarang kalau gue sih nyaraninnya, ketika udah gede kan semakin gede uang di setor kan, jadi makin gede juga ruginya nantinya. Jadi nanti ketika uang kita udah banyak, kita udah jago nih istilahnya. Intinya selagi lu masih muda tuh kayak gunakanlah stok kegagalanmu itu sebanyak mungkin. Jadi ntar kalau udah lanjut usia, mungkin udah lebih dewasa gitu, emang udah udah bisa tahu cara nge-handle situasi yang kayak gini tuh gimana gitu-gitu ya Dan ya. Betul. Oke, karena udah cukup lama juga ya kok ya kita. Gila, gak kerasa loh, udah 40 menit. Iya, padahal kayak baru aja kan, ternyata udah 40 menit. Iya, kita karena belajar dari Every yang udah master, jadi banyak kebuka ilmu-ilmu baru juga ya. Karena jujur aku masih pemula banget, masih ya seminggu doang main saham. Itu pun cuma sekali buka buat beli doang. Gak apa-apa. Kita belajar bareng-bareng. Iya, aku juga masih belajar kok. Oke, mungkin kita semua sama-sama belajar. Enggak, kita sama-sama belajar. Aku juga masih belajar kok ini. Ya. Karena belajar tidak mengenal waktu. Ya, kalau misal kayak kalau belajar Iqra gitu, mungkin April itu udah Iqra 1, kita masih Iqra 1 Dan. Sama dong. Iya, kan gue juga masih Iqra 1 kayak Mas Inu. Gue juga bingung sumpah. Isek kelas April udah kelas 6, kita masih kelas 1 SD. Mungkin itu aja ya. Ya, jadi itu. Ditambahin dong perumpamaannya. Belajar Iqra lah biar Islami. Oh iya kan syariah ya, betul juga. Iya kan syariah. Oke, kita nggak nutup-nutup. Terima kasih para pendengar kita yang sudah mendengarkan sampai sejauh ini ya. Sampai finish, apalagi terima kasih buat April. Iya. Yang udah bersedia buat jadi bintang tamu kita. Mohon maaf nih kita belum bisa kasih apa-apa, kita cuma bisa kasih ketenaran karena kita di Endi ini udah terkenal ya. Tenang, Eko akan membayarkan uang kontrakanmu selama 1 bulan karena jadi bintang tamu, ya nggak? Terima kasih udah diundang di podcast. Dan dia akan membayarkan uang listrik. Iya, sama-sama April, sangat bermanfaat. Jadi nanti buat para pendengar kita yang ingin belajar saham lebih lanjut lagi bisa kontak April ya, biar lebih master ya.
lagi. Jadi nanti bisa ngobrol-ngobrol sama Every tentang gimana caranya terutama buat bermain saham. terutama buat uhti-uhti yang pengen belajar saham itu bisa banget langsung kontak Every. Nanti kontaknya bisa minta ke aku ya. Atau ke Dani nanti dan minta ke aku juga bisa. Ya, sangat bermanfaat, sangat seru sekali obrolan kali ini. Mahasiswa-mahasiswa yang menggunakan duitnya bukan buat foya-foya tapi untuk kegiatan yang bermanfaat. Wis. Gila, kita mau closing aja kayak muter-muter dulu aja nggak jadi. Oke, sekian dari kami. Closingnya 10 menit anjir. Udah kelar-kelar. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Dadah. Terima kasih. Dadah. Bye. Bye. Bye.